Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Artandi. Saya dari kelas MJ 807. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan soal UTS ya. Soal UTS terkait dengan suatu model bisnis yang akan dijelaskan oleh dijelaskan oleh proses sistemnya informasi yang sudah berjalan. Di sini bagaimana pertanyaannya transaksi dengan customernya, produksinya, dan juga distribusi dan juga layanan konsumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan model bisnis itu adalah Alfamart. Kenapa saya ambil Alfamart? Adalah karena bisnis tersebut sangat dekat dengan saya, sangat dekat dengan keseharian-keseharian masyarakat, keseharian-keseharian dari pelaku konsumen, di mana kita sangat membutuhkan barang-barangnya, misalkan kayak sabun cuci piring, kayak sabun mandi, kemudian bahan makanan, minyak goreng, dan juga lain-lain. Nah, di sini model bisnis ini Alpam ini sangat adalah model bisnis yang sangat seksi, di mana sistem informasi di dalamnya itu mencakup transaksi, produksi, logistik, dan juga layanan konsumen. Ini adalah alur dari sistem informasi. Ini secara garis besar ya, secara garis besar adalah pelanggan, kemudian point of scale, kemudian kasir dan juga scan barcode, kemudian langsung ke payment. Ini eh, secara garis besar. Kemudian masuk ke database pusat. Database pusat masuk ke gudang stok dan juga distribusi logistik dan juga layanan konsumen dan untuk komplain. Kemudian setelah gudang stok dan juga dicek, kemudian di manajemen inventaris nih apakah barang tersebut ada atau enggak, available atau enggak, kadaluarsa atau enggak, atau pemborosan dari barang tersebut atau enggak. Kemudian distribusi dan juga logistik, supply chain, kemudian layanan konsumen dan komplain juga dari customer experience. Bagaimana sih pengalaman dari customer itu? Apakah baik, senang, kurang, atau segala macam itu di layanan konsumen. Kemudian supply chain ini bisa masuk ke supplier, supplier itu masuk ke katalognya, kemudian supply chain ini setelah itu ke analitik dan juga pelaporan. Nah, itu masuk ke big data dan platform. Itu bisa menggunakan Hope namanya, Hedop. Nah, ini secara garis besar ya tadi bahwa proses transaksi dimulai dengan datangnya pelanggan ke gerai. Bisa dicek di kasir, bisa cek di aplikasi, bisa cek juga langsung ke barang-barangnya. Setelah itu pelanggan itu bisa menggunakan belanja metodenya tunai, juga kris, dan juga e-wallet, dan juga GoPay dan juga OVO dan juga Dana dan juga kartu debit dan juga kartu kredit. Nah, itu setelah itu kemudian dicatat transaksinya ke database pusat, baru kemudian mencetak stoknya, kemudian memperoleh stoknya. Nah, bagaimana sih proses produksi ya? Produksinya ini, bisnis retail ini biasanya produksi menggunakan manajemen inventaris dan juga gudang. Ini sangat penting. Dia bagaimana sih barang tersedia, tidak boros, kemudian tidak kurang juga, itu penting. Kemudian, bagaimana sih penerimaan barangnya dari supplier itu catat pemindahan barcode dan juga dicocokkan dengan purchase order. Nah, biasanya menggunakan metode FIFO. FIFO itu adalah first in, first out, barang masuk dan juga barang keluar. Memantau bagaimana sih kadaluarsanya produksinya. Ketika stok suatu produk itu menyentuh reorder of point atau ambang minimum, sistem secara otomatis pasti membuat permintaan pengadaan ke distribution centernya langsung ya, langsung ke distribution centernya. Dan untuk memasukkan ke rak-rak yang tersebut lagi. Kemudian bagaimana sih proses distribusinya? Distribusinya itu dikelola melalui distribution center yang menghubungkan supplier, kemudian juga gerai-gerainya. Sistem membuat proses order otomatis ke supplier berdasarkan data stok dan juga prediksi penjualan. Barang dari supplier masuk ke distribution center, diverifikasi lalu dikemas dan hingga akan menjadikan ke gerai-gerai itu menjadi stoknya menjadi ada seperti itu. Nah, kemudian setelah bisnis itu sudah dikelola dengan baik, pastinya akan bagaimana sih respon dari konsumennya? Apakah bisnisnya itu kurang atau bisnisnya bagus atau bahan-bahan sebagai bahan evaluasi itu bisa menjadikan bisnis itu menjadi lebih maju. Ini layanan konsumen. Layanan konsumen ini bisnis dari Alfamart itu memberikan poin kepada eh, member 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 dari Alfamart tersebut. Bagaimana sih poin-poinnya itu? Poin-poinnya itu akan dikumpulkan secara akumulasi dan akan menjadikan mereka mendapatkan reward ketika sudah mencapai poinnya seperti itu. Kemudian
bagaimana sih feedback dari pelanggannya tersebut. Oke, lanjut ke bagaimana sih transaksi customer-nya. Ini salah satu contoh dari diagram ya, customer masuk ke toko, membeli produk di rak, menuju kasir, scan barcode, dan juga apakah dia punya member atau enggak. Ketika punya member, dia masukkan ke member, ketika tidak ke transaksi biasa, kemudian kalkulasi totalnya, metode pembayarannya juga langsung ke cetak struknya. Ini ini adalah beberapa secara detail ya, penjelasan detail terkait dengan tadi customer masuk ke gerai, kemudian customer bisa memilih produknya, bisa melalui aplikasi, bisa melalui dengan barang-barang di rak tadi, bisa langsung yang setelah di labeli promo, pastinya harga pasti promo, kemudian itu otomatis dari sistemnya, sistem dari ERP. Kemudian pelanggan bisa masuk ke menuju kasir untuk check out ya, check out barangnya, kemudian scan scan juga bisa bisa menggunakan ini, barang ini bisa gratis, beli dua gratis satu, itu menjadikan salah satu bukti bahwa bisnisnya itu memberikan opsi lain supaya eh, customer itu bisa menjadi memiliki opsi opsi tambahan juga seperti itu. Nah, juga mengidentifikasi kartu membernya, juga kalkulasi sistemnya. Inilah pembayaran melalui gateway-nya tadi, bisa kris, cash, dan juga metode lainnya. Dan pastinya akan mencetak struk. Nah, itu menjadi salah satu bukti bahwa pembayaran itu telah selesai dan juga masuk ke sistemnya nanti. Nah, ini beberapa rancangan penerapan Big Data tadi ya. Penerapan Big Data, kasir, payment, stok gudang, logistik, dan juga CRM dan member masuk ke data ingestion. Itu bisa menggunakan Apache Kafka dan juga Scope. Kemudian engagement ini, data mentah ini adalah masuk ke data lake. Data lake ini bisa menggunakan Amazon S3 dan juga lainnya lah. Kemudian masuk ke data lake ini, kemudian ke processing dan juga analytic engine, Python, Apache, Apache Spark, dan juga MapReduce. Ya, bisa salah satunya juga bisa ketiganya. Itu masuk ke processing tadi, sudah diproses, kemudian di analytic engine, apakah masuk ke komponen-komponennya, bisa jadi di main forecast, prediksi dari permintaan, dynamic pricing, eh, fluktuasi dari harga, customer segment, dan juga fraud detection. Ini paling penting, fraud detection bisa mendeteksi dengan adanya fraud atau enggak, atau anomali. Nah, ini beberapa dari penjelasan singkat ya. Pelapor bisa dilansir dengan acceptable lapis pastinya. Lapisan pertama bisa menggunakan dari data ingestion tadi. Kemudian secara real time dialirkan dengan menggunakan APC Kafka pastinya. Kemudian data masuk ke data lake tadi eh, bisa tiga zona. Tadi zonanya itu data mentah, pembersihan data, kemudian data bersih, data mentah, data sudah dibersihkan, kemudian data bersih dianalisa seperti itu. Nah, ini kemudian rancangan keunggulan itu bisa menjadikan eh, eh, menjadikan metode big data dengan menggunakan salah satu jurnal yang adalah referensi jurnal atau Big Data Analytics in Retail. Systematic Literature Review itu dari Poso Wamba tahun 2015, International Journal of Reduction Economy. Ini mungkin salah satu sumbernya ya, sumber dari jurnalnya, itu bisa dicek kembali bahwa dalam jurnal ini bisa mengidentifikasi bahwa 5 domain utama penerapan big data di retail atau dari Alfamart, itu adalah salah satunya. Pertama, manajemen rantai pasok, kemudian pemasaran pembersihan data, manajemen hubungan pelanggan, kemudian manajemen inventaris, kemudian optimasi harga, kemudian itulah salah satu bentuk dari 5 domain utama paling penting dari big data. Di retail ya tapi ya. Kemudian keunggulannya yang diusulkan mencakup 4 aspek ya. Pertama, prediksi permintaan tadi adalah demand forecast. Dengan adanya itu pastinya akan memberikan Alfamart itu bisa manage tuh inventarisnya, bisa tidak pemborosan dengan barangnya, tidak melebihi dari barangnya, barang keluar kadaluarsa harus
disingkirkan, kemudian barang yang sudah mendekati kadaluarsa harus di manage dengan baik, itu atau diberitahu dengan pelanggan itu menjadikan hal penting di pelanggan sih itu paling penting. Dan juga personalisasi pelanggan berbasis segmenting itu bagaimana sih riwayat dari pembeliannya, kemudian frekuensi kunjungan, kemudian frekuensi produk memungkinkan mengirimkan promo itu paling penting promo ke teman-teman dari atau dari pelanggannya tersebut dari setiap membernya. Kemudian optimasi rantai pasok end to end. Jadi eh, analitiknya itu secara real time pastinya menggunakan distribution center dan juga pola gerainya itu bisa menggunakan penjadwalan pengiriman dinamis yang lebih efisien. Nah juga pastinya adalah menghindari atau mendeteksi adalah fraud dari secara real time. Misal contohnya misalkan contohnya gini pembatalan transaksi berulang dan juga selisih dari kasir itu menjadikan big data itu penting dalam hal minimalisir fraud seperti itu. Itulah ini bukti berapa beberapa sistem yang di secara garis besar itu adalah data dari operasi operasi bisnis, big data platform, insight dan prediksi, keputusan operasional lebih baik, data baru yang lebih berkualitas dan juga seterusnya dan juga berkelanjutan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya terkait dengan rancangan unggulan. Saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.